Terlihat ya? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, statistik itu apa sih? Statistik itu adalah metode atau cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi dari data penelitian kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Dan teman-teman bisa membuat kesimpulan dari data tersebut. Statistik itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu sebagai deskriptif, yang kedua yaitu inferensial. Sebagai deskripsi itu adalah dapat menggambarkan, mendeskripsikan, juga menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Jadi pada fungsi deskriptif ini intinya adalah sebagai deskripsi untuk memberikan informasi kepada kita yang sifatnya deskriptif terhadap data yang ada. Adapun data deskriptif itu dapat berupa tabel maupun diagram. Nah, ada apa saja di data deskriptif statistik? Yaitu ada N atau jumlah subjek, ada nilai minimum, maksimum, min atau rata-rata, kemudian ada median, ada modus, ada standard deviation atau SD. Nah, selain itu juga dapat menyajikan dalam bentuk frekuensi dan juga persentase. Selanjutnya sebagai inferensial, yaitu untuk menganalisis data dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian, baik itu statistik parametrik maupun non-parametrik. Kemudian pemilihan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis harus disesuaikan dengan tujuan penelitiannya, apakah untuk menguji perbedaan atau menguji relasional. Nah, dalam dunia statistika terdapat dua kelompok statistik yang kita gunakan ya, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, apa itu statistik parametrik dan non-parametrik? Statistik parametrik itu adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik itu memiliki keterbatasan ya, keterbatasan penggunaan jenis datanya, seperti minimal menggunakan data interval atau rasio. Nah, kita dapat menggunakan statistik parametrik apabila kita mengetahui distribusi dari populasi yang kita amati, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, statistik parametrik merupakan yang paling dianjurkan ya, karena memiliki banyak sekali kelebihan dari segi seperti misalnya dari hasil uji statistik parametrik itu dapat digeneralisasikan pada kelompok yang lain, itu salah satu kelebihannya. Nah, terdapat juga beberapa persyaratan yang perlu kita cermati dalam statistik parametrik, seperti sebaran datanya itu harus normal. Artinya, jika kita mengambil sebuah sampel, maka populasi harus berdistribusi normal. Baik itu diketahui secara pasti melalui pengukuran uji normalitas maupun diasumsikan berdistribusi normal. Kemudian mengenai skala data yang ada pada statistik parametrik, itu datanya biasanya numerik, yaitu skala rasio atau interval. Mengenai variasi datanya itu sama seperti mengikuti ketentuan ada 3 itu. Yang pertama itu kesamaan varians bukan menjadi salah satu syarat untuk uji kelompok berpasangan. Kemudian kesamaan variansi adalah syarat yang tidak wajib untuk dua kelompok tidak berpasangan. Kemudian kesamaan variansi menjadi syarat wajib untuk kasus lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Beberapa contoh uji statistik parametrik yang Mbak ketahui itu seperti uji T gitu ya, digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu kelompok atau satu kelompok subjek atau dua kelompok sampel. Kemudian ada ANOVA juga, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji signifikan perbedaan dua rata atau lebih. Ada analisis regresi juga yang digunakan untuk uji suatu pengaruh, lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pun analisis parametrik ya yang kita pelajari di praktikum ini antara lain uji beda atau komparasi, yaitu ada analisis uji T, yaitu independent sample t-test, ada peer sample t-test, kemudian untuk uji hubungannya itu ada product moment atau percent correlation. Kemudian untuk non-parametrik, statistik non-parametrik itu dia tidak memiliki syarat ya, tidak memiliki syarat seperti statistik parametrik, tidak ada uji asumsi kenormalan yang wajib pada statistik non-parametrik. Dalam statistik non-parametrik itu tidak ada syarat mengenai karakteristik populasinya. Nah, ciri-ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik itu seperti kelompok data tidak berdistribusi normal. Data yang dimiliki itu memiliki skala nominal dan juga skala ordinal. Nah, sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial biasanya. Adapun ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal ya biasanya pada yang non-parametrik ini. Contoh uji statistik non-parametrik itu seperti uji beda, tentunya ada sign test, ada juga rank sum test atau Wilcoxon, ada rank correlation test atau Spearman, ada Fisher probability exact
test, ada juga chi-square test dan lain sebagainya. Yang kita pelajari di sini adalah uji bedanya itu ada analisis Mann-Whitney test, ada Wilcoxon, dan uji hubungannya itu ada Rowe atau Spearman-Rowe. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertemuan hari ini ya. Ada pertanyaan mengenai Bagan?